Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok arsitektur sistem terdistribusi dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nah, untuk anggota kelompok sendiri itu ada Adinda Rianda, kemudian ada Agung Prasetyo, ada Asep Setiawan, ada Dita Mariani Yusuf, dan saya sendiri sebagai Muhammad Usman. Nah, apa sih yang dimaksud sistem terdistribusi itu? Nah, sistem terdistribusi merupakan sebuah sistem pemrosesan informasi yang didistribusikan ke komputer dan tidak terbatas pada satu mesin saja. Jadi bisa banyak mesin ya, tidak satu mesin saja. Kemudian perangkat sistem terdistribusi ada komputer bisa PC, bisa komputer, bisa laptop. Kemudian ada mesin virtual, ada komputer server, dan ada node. Nah, karakteristik di sistem distribusi yang pertama, pemakaian bersama sumber daya. Yang kedua, keterbukaan sistem digunakan untuk banyak sistem operasi dan banyak vendor. Yang ketiga, konkurensi diperlukan agar dapat beroperasi satu sama lain di waktu yang sama. Yang keempat, skalabilitas sistem dapat diskala dengan mengupgrade atau menambahkan sumber daya baru untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang kelima, toleransi kesalahan terhadap kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak dan layanan terdegradasi. Yang keenam, transparansi. Sistem terdistribusi memiliki sifat terbuka bagi user. Kelemahan sistem terdistribusi ada 4. Yang pertama, sistem terdistribusi bersifat lebih kompleks daripada sistem sentral. Yang kedua, sistem terdistribusi dapat diakses dari berbagai komputer dan jalur jaringan yang mudah disadap. Yang ketiga, kemampuan untuk dikendalikan komputer yang terdapat di sistem terdistribusi bisa terdiri dari berbagai tipe yang berbeda dan mungkin dijalankan pada sistem operasi yang berbeda pula. Kesalahan pada satu mesin bisa berakibat pada yang lainnya, sehingga harus banyak usaha untuk mengendalikannya. Yang keempat, tidak dapat diramalkan tanggapannya, karena tanggapannya tergantung beban total sistem, perorganisasian, dan beban jaringan. Tipe generik arsitektur. Sistem terdistribusi ada 2, yaitu yang pertama, arsitektur client-server, di mana sistem ini dianggap sebagai satu set layanan yang disediakan oleh klien, server, dan klien diperlakukan berbeda. Yang kedua, arsitektur objek terdistribusi. Dalam sistem ini tidak ada perbedaan antara server dan klien. Sistem dapat sebagai satu set objek yang berinteraksi yang ikatannya tidak relevan. Terus ada model arsitektur sistem terdistribusi, itu ada 4. Yang pertama ada client server, yang kedua ada three-tier, yang ketiga ada multi-tier, dan yang keempat itu ada peer-to-peer. Nah, selanjutnya untuk client server itu sendiri model arsitektur di mana klien meminta, kemudian server memberikan atau menyediakan layanan kepada klien yang terhubung melalui jaringan komputer. Selanjutnya itu ada three-tier. Three-tier arsitektur yang terdiri atas 3 layer komponen logik yang saling berkaitan, yaitu yang pertama presentation layer, interface dalam web browser. Yang kedua ada application layer, proses logika dalam sebuah web. Yang ketiga ada database layer, berisi basis data yang dapat diakses, menyimpan, dan memodifikasi data yang ada. Selanjutnya adalah multi-tier. Multi-tier merupakan arsitektur client server di mana fungsi presentasi, pemrosesan aplikasi, dan manajemen data dipisahkan secara fisik. Multi-tier memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama, client-side presentasi. Fungsinya untuk mengatur aplikasi dapat berinteraksi dengan user. Yang kedua, server-side business logic. Fungsinya untuk pertanggungjawaban atas cara kerja aplikasi, yaitu fungsi dan fitur dapat bekerja dengan baik. Terus yang ketiga, back-end storage.
Fungsinya adalah pengaturan penyimpanan data dalam aplikasi, manajemen data menggunakan SQL. Selanjutnya adalah peer-to-peer. Peer-to-peer adalah konsep model komunikasi dua arah antar pengguna melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server yang mencakup. 1. Self-organizing. Node mempunyai kebebasan dalam pengaturannya ke dalam suatu jaringan. Yang kedua, simetrik komunikasi. Node dapat bersifat sebagai klien maupun server. Yang ketiga, desentralis. Tidak memiliki global directory atau kontrol pusat ke setiap node. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila mana ada kekurangan materi yang bisa disampaikan ataupun kesalahan kata dalam presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.